Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Nilis. Dia bukan siapa-siapa, lahir dari keluarga kasta terendah di negaranya. Ayahnya bekerja serabutan sebagai tukang becak, petani, bahkan menjadi penari jalanan yang sering berpindah kota demi mencari rezeki. Karena itulah, dia juga sering dipandang sebelah mata. Namun di balik kesederhanaannya itu, Nilis menyimpan semangat yang besar. Dia orangnya rajin, pintar, dan punya mimpi yang tinggi, yaitu menjadi pengacara. वकील बना नहीं और मिठाई समोसे बांट रहा है। कोशिश तो करने दे। पढ़ाई तो कर रहा है, क्यों टोक रिया है? कर लो जो करना है। वैसे भी मेरी सुनता कौन है यहाँ? Hari itu, dia bersama dengan teman-temannya sedang disewa oleh orang kaya untuk memainkan musik di pesta orang kaya itu. Di tengah riuh pesta, pandangan Nilis terhenti pada seorang perempuan yang rambutnya terurai lembut dan senyumnya hangat. Namanya Vidi. Tatapan mereka bertemu sesaat, tapi itu cukup untuk membuat jantung Nilis berdetak tak karuan. Seumur hidupnya, Nilis tak pernah merasakan hal ini, dan dia pun mulai menyadari kalau mungkin ini yang namanya cinta pada pandangan pertama. Tak diduga, tiba-tiba Vidi mendatangi Nilis dan meminta nomornya. Nilis bingung dan bertanya, meminta nomor apa? Nomor BPJS, nomor bansos, atau nomor tagihan listrik? Karena yang dia tahu adalah nomor-nomor utang saja. Karena tak mungkin wanita secantik dan sekaya Vidi itu meminta nomornya Nilis. किसका? मोबाइल का, राशन का, आधार का, बिजली का या फिर गैस का? अरे फोन का। Tapi ternyata Vidi memang ingin meminta nomornya Nilis karena menurutnya permainan musik Nilis sangatlah bagus, dan jika suatu saat Vidi ingin menyewa Nilis lagi, dia bisa langsung menghubunginya. Melihat kebaikan Vidi itu, Nilis menjadi semakin kagum padanya, tapi dia juga sadar diri. Vidi berasal dari dunia yang berbeda. Dia orang kaya, dan orang seperti Nilis tak mungkin bisa untuk mempunyai kesempatan mengenalnya, apalagi mendekatinya. Beberapa waktu berlalu. Ternyata takdir kini baik kepada Nilis. Dia berhasil masuk ke universitas hukum ternama di wilayahnya, sebuah tempat yang dulu dia hanya impikan. Ia diterima lewat beasiswa pemerintah, semacam beasiswa KIP yang ditujukan bagi anak yang kurang mampu. Ia juga berhasil masuk karena kerja kerasnya dan tekad yang tak pernah padam. मार्क्स तो अच्छे हैं आपके। ऐसा क्यों फालतू में सीट बर्बाद कर रहे हो? नेता बनने के लिए लड़ाई करनी पड़ती है, वो मुझसे होगा नहीं। वो लॉयर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, वो मैं करना चाहता हूँ। गुड आंसर। सारे पिटीशंस, प्रोटेस्ट और कैंपस पॉलिटिक्स से दूर रहना। Tetapi di balik rasa bangganya, ada ketakutan yang ia sembunyikan rapat-rapat. Ia tak pernah menyebut nama lengkapnya di kampus karena Nilis tak ingin orang tahu siapa ayahnya. Kalau mereka tahu Nilis hanyalah anak penari jalanan, mereka pasti akan menghina dan merendahkannya. Nilis hanya ingin belajar tanpa harus dipermalukan. Hari pertama masuk kuliah akhirnya tiba, dan tak diduga takdir mempertemukan Nilis kembali dengan wanita yang pernah mengunggah hatinya, yaitu Vidi. Vidi berasal dari keluarga yang sangat kaya. Ayahnya seorang pengacara terkenal. Dia juga orangnya pintar. Meskipun begitu, dia tak pernah memandang orang dan menilai orang dari hartanya ataupun kastanya. Dan bagi Nilis, itulah yang spesial dari Vidi. Ini bukan soal parasnya, melainkan cara Vidi memandangnya, tatapan yang tidak pernah merendahkan dan tidak menghakimi Nilis. उस दिन वो ढोल हाँ VVDP। Saat jam pelajaran pertama, semua mahasiswa diminta untuk mengenalkan dirinya. Dan saat itulah Nilis penuh ragu. Ketika semua teman-temannya mengenalkan siapa orang tuanya, ayahnya bekerja sebagai apa, dan kastanya dari mana, saat itu Nilis memilih untuk tidak menceritakan apapun agar orang-orang tak tahu asal-usul keluarganya. Saat Nilis ditanya nama panjangnya untuk mengetahui nama marganya Nilis, Nilis pun terpaksa melemparkan satu candaan kalau nama panjangnya adalah Nilis SH, sarjana hukum. अंजना वर्मा। मैम मैं विदिशा भारद्वाज। श्रीराम कश्यप, वासुदेव सिंह,
अपने बाबा कॉन्ट्रैक्टर है। पूजा गुप्ता। पीयूष दीक्षित। हितेश अग्रवाल। नीलेश भी LLB. Tentu itu membuat semua mahasiswa menertawai Nilis dan membulinya. Untung saja ada seorang senior kampus bernama Sektar untuk menyelamatkannya. Sektar dikenal sebagai aktivis kampus. Dia orangnya tegas, lantang, dan sering membela mahasiswa-mahasiswa miskin dari kasta rendah. Sejak hari itu, Nilis pun menjadi dekat dengan Sektar. Dan tak hanya itu, Vidi yang orangnya easygoing, Nilis pun bisa ngobrol dengan Vidi. Dan Nilis bisa mendekatinya juga. Suatu sore saat selesai kuliah, Vidi mengajak Nilis untuk mengerjakan tugas bersama. Di situ Vidi pun merasa kalau meskipun Nilis berasal dari keluarga yang kurang mampu dan kastanya rendah, tetapi Nilis adalah seseorang yang pintar. Selain itu dia juga baik. Karena merasa nyaman, Vidi pun mengajak Nilis untuk jalan-jalan hari itu menggunakan motornya. Mereka berdua pun membicarakan banyak sekali hal di sana dan mereka merasa kalau mereka satu frekuensi sehingga mereka nyambung ngobrol apa saja. Setelahnya seharian itu mereka menghabiskan waktu bersama sampai malam harinya berkeliling-keliling kota dengan menggunakan motor, melihati pemandangan indah di sana sambil bercanda. Mungkin bagi Vidi hari ini adalah hangout biasa, tetapi bagi Nilis hari ini adalah spesial karena dia bisa menghabiskan waktu dengan wanita yang di luar jangkauannya, terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Dan dia juga berterima kasih kepada Tuhan. Meski kekurangan, setidaknya Tuhan memberikan kesempatan dia untuk bisa dekat dengan Vidi. Namun dia harus ingat satu hal, dia harus sadar diri. Dia tak punya apa-apa dan dia yakin dia tak bisa membahagiakan Vidi. Karena itulah pilihan yang terbaik adalah sebatas menjadi teman. ये पायलट जा कहाँ है? दूसरा सवाल, डीप वाले क्वेश्चंस पूछो ना नीलू। क्या हो? तुम चंटो है। मुझे तो अच्छा लगता है तुमसे बातें करना। विचार संक्रमण। Berjalan tak selalu mudah bagi Nilis. Ia berusaha keras menyesuaikan diri, tapi perbedaan selalu terasa. Bahasa Inggris yang digunakan dosen-dosen membuat Nilis sering tertinggal, dan beberapa teman malah menjadikan itu sebagai bahan bulian. Suatu siang saat itu yang mengajar adalah Profesor Tri. Saat itu Nilis ditunjuk untuk diminta menjawab. Saat menggunakan bahasa Hindi, Nilis bisa menjawab pertanyaannya dengan sangat lancar. Tapi tiba-tiba, Prof. Tri mengganti cara mengajarnya dengan menggunakan bahasa Inggris. Teman Nilis memberitahu kalau Nilis tak ingin dimarahi oleh Prof. Tri. Nilis harus pura-pura menulis agar Prof. Tri mengira kalau Nilis memahami apa yang diajarkannya. Tiba-tiba Prof. Tri mendatangi Nilis dan mengambil catatannya, meminta Vidi untuk membaca catatan itu. Tentu Vidi tak bisa karena itu hanya oret-oretan. Dia pun malah bilang kepada Prof. Tri kalau ini salah. Seharusnya Prof. Tri tidak menghina Nilis karena Nilis tak bisa bahasa Inggris. Prof. Tri semakin marah dan langsung menghina Nilis. Kalau dari berjuta-juta orang, Nilis yang terpilih mendapatkan beasiswa gratis di universitas ini. Dan sepertinya universitas telah salah karena memilih mahasiswa bodoh dan pemalas seperti Nilis. लाखों बच्चे हर साल एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, जिनमें से कुछ हजार क्वालिफाई कर पाते हैं उन चंद सीटों के लिए, जिनमें से एक पर तुम बैठे हो फ्री में. Nilis yang merasa kalau ini semua tak adil karena dia tahu teman-temannya juga tak mencatat dan mengoret-oret seperti dirinya. Dia pun langsung mengambil semua catatan teman-temannya dan memberikan kepada Prof. Tri. Lihat Prof. Tri, tak satu pun mahasiswa di sini itu mencatat yang benar. Apa karena aku hanya berasal dari kasta rendah, aku layak direndahkan? Setelahnya Prof. Tri pun langsung mengusir Nilis, menyuruhnya untuk pergi. पागल हो गए तुम, अपनी जगह पे जाओ. किसी को समझ में नहीं आ रहा सर. निकलो तुम यहाँ से. ना सर. Kemudian Nilis mencoba menenangkan dirinya dengan pergi ke tepi sungai. Vidi pun mencoba untuk menghampirinya. Dia ingin mengobati kesedihan yang dialami oleh Nilis. Vidi bilang, kalau kamu mau belajar, aku bisa bantu kok.
belajar bahasa Inggris bukanlah sesuatu hal yang besar. Semua orang bisa, asalkan konsisten, berusaha, meskipun perlahan-lahan. इंग्लिश और लैटिन में जो प्रॉब्लम है वो मैं पढ़ा दूंगी। मेरी पितृभाषा लैटिन है। साथ में पढ़े नीलेश BLLB। ओके प्रीति BLLB। Lalu Nilis menceritakan pengalamannya tentang masa lalu. Ia cerita tentang masa kecilnya ketika di desa bersama dengan ayah, ibu, dan seekor anjing bernama Birju. Birju bukan hanya seorang anjing, dia menganggap Birju sebagai sahabatnya. Dalam ceritanya, pada suatu hari, Nilis dan teman-temannya pergi ke sebuah kolam di pinggir desa bersama dengan Birju juga. Awalnya, mereka hanya ingin menikmati momen dan bersantai di tepi kolam. Tapi tiba-tiba datang sekelompok pemuda dari kasta yang lebih tinggi yang menganggap bahwa itu adalah kolam milik mereka. Pemuda-pemuda itu mengusir anak-anak di sana, bahkan sengaja mengotori kolam dengan air kencing dan menertawakan anak-anak di situ. Nilis tidak merespon karena dia tak ingin terkena masalah. Nilis mengajak teman-temannya untuk pergi saja, tetapi tiba-tiba Birju hilang. ये रोज-रोज के ठंडे का कोई मतलब नहीं है। बिरजू किधर है? बिरजू? Nilis pun menjadi panik. Mereka mencari ke segala arah sampai akhirnya terdengar gonggongan yang lirih. Ketika Nilis berlari mendekat, dia melihat Birju yang sudah diikat di tengah rel kereta api. Nilis pun langsung berlari sekuat tenaga berusaha menyelamatkannya, tetapi semuanya terlambat. Suara keras boom menggema dan langit bagi Nilis terasa runtuh. Dunia berhenti berputar. Nilis juga bilang kalau dia ingat betul waktu itu, dia jatuh terlutut memeluk tanah. Di depan matanya, sahabatnya meninggal lenyap begitu saja. Dan Nilis tak bisa menyelamatkan sahabatnya. Setelah kejadian itu, polisi datang. Tetapi bukan untuk membantu, melainkan menuduh Nilis dan teman-temannya mencuri air kolam milik keluarga kelas atas itu. Ibunya Nilis datang dan marah, menuntut keadilan. Karena tak mungkin Nilis melakukan pencurian kolam itu. Dia tahu betul Nilis adalah orang yang baik. Dan saat mencoba menjelaskan ke polisi malah memukul dirinya. Dan hari itu menjadi sesuatu hari yang selalu diingat oleh Nilis. Dia belajar satu hal, kalau hukum tak pernah melihat keadilan. Dia selalu berpihak kepada orang yang kaya, tumpul kepada mereka, tetapi tajam kepada orang-orang miskin kasta bawah seperti Nilis dan juga teman-temannya. कोई सबूत है आपके पास? साहब इन्हें चोरी नहीं की। सबूत देना सबूत। Malamnya di rooftop rumah, ibunya mendekat dan berkata, belajarlah hukum nak, supaya nanti tak ada lagi orang-orang yang bisa menindas orang sepertimu dan juga seperti kaum-kaum kita. Dari sanalah keinginan itu tumbuh, keinginan untuk memperjuangkan keadilan, meski dunia tak pernah adil padanya. Dan itulah alasan kenapa Nilis ingin menjadi pengacara. Kembali ke masa sekarang, setelah menceritakan itu, Nilis pun menatap Vidi. Dia merasa didengar, bukan dikasihani kali ini. Dan di situ Nilis juga bilang, mungkin ini alasanku kenapa aku harus tetap kuat. Karena kalau aku menyerah, aku akan jadi seperti Birju yang hilang begitu saja tanpa pernah diperjuangkan. Hari demi hari, kedekatan antara Nilis dan Vidi semakin tumbuh. Mereka belajar bersama, saling membantu, dan berbagi mimpi. Berkat kerja kerasnya serta dukungan Vidi yang tiada henti, Nilis menjadi siswa pintar dan berhasil lulus di berbagai mata kuliah, termasuk mata kuliah hukum yang diampu oleh Profesor Tri. Prof Tri pun mulai percaya pada Nilis dan tidak meremehkannya lagi. Waktu pun berlalu, kemudian di rumah Vidi sedang bersiap untuk mengadakan pesta pernikahan kakaknya. Saat itu, Vidi berniat untuk mengundang Nilis. Ayah Vidi pun bertanya siapa nama panjangnya Nilis untuk menuliskannya di buku tamu.
Namun saat Vidi memberitahukannya, semua orang syok meremehkan. Bahkan sepupunya, Roni, langsung menentang keras. Bagi Roni, orang kasta rendah tidak pantas berdiri sejajar dengan mereka, apalagi menghadiri pesta mereka. Tetapi ayah Vidi merasa ini tak pantas dan mungkin menyakiti hatinya Vidi. Karena hal itulah dia tetap menuliskan dan mengundang Nilis. Roni, छोड़. काम करो. Keesokan harinya, Vidi pun memberikan undangan itu kepada Nilis. Setelah membaca undangannya, Nilis baru menyadari kalau ibunya Vidi sudah meninggal. Di situ, Vidi pun langsung bercerita dan mengenang kesedihannya karena kehilangan ibunya dulu ketika dia masih kecil. Setelah mencurahkan semua hatinya, Vidi yang emosional, dia pun terbawa suasana. Dan di situ, Vidi tiba-tiba mencium Nilis. Awalnya Nilis mundur karena dia merasa ini adalah ciuman yang salah. Dia adalah laki-laki yang tidak pantas untuk Vidi, tetapi hatinya tak bisa menolak. Dia pun langsung balik mencium Vidi lagi. उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि कैंसर क्या होता है। और उस दिन हॉस्पिटल में माँ ने कहा हाथ पकड़ के रखना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। Hari H pesta pernikahan pun tiba. Nilis sudah menyiapkan baju terbaiknya dan bertanya kepada teman-temannya apakah dia sudah sangat keren. Tetapi tampilannya malah seperti bank pelencet yang ingin menagih hutang. जीरो लग रही है। Nilis pun tiba di pernikahan kakaknya Vidi. Vidi langsung menyambut Nilis dengan senyum yang lebar. Ada gugup di wajahnya Nilis, tapi dia juga bahagia karena untuk pertama kalinya Nilis merasa diterima di dunia yang selama ini selalu menghina dan menolaknya. Namun tatapan orang-orang di sekitar membuat Nilis tak nyaman. Dari kejauhan, ayahnya Vidi memperhatikan Nilis terus-terusan dengan wajah yang cemberut. Usai memberi salam, ayah Vidi mengajak Nilis untuk berbicara empat mata. Tapi ternyata ayahnya Vidi ramah. Dia pun menanyakan di mana rumahnya Nilis, ayahnya Nilis bekerja sebagai apa, dan apa hubungan Nilis dengan Vidi sekarang. Sebelum sempat menjawab semuanya, Roni membawa preman-preman datang ke sana dan langsung memukul Nilis. Roni pun berkata kalau sampah seperti Nilis itu tak pantas untuk bergabung dengan kaum atasan seperti mereka. Seusai dipukuli, ayah Vidi pun langsung mendatangi Nilis. Di sana, ayah Vidi meminta maaf karena dia tahu betapa Nilis mencintai Vidi. Tapi Nilis juga harus sadar kalau masyarakat akan mengucilkan Nilis dan Vidi jika mereka berdua bersatu. Dan demi kebaikannya Vidi, ayah Vidi meminta untuk Nilis menjauhi Vidi. Lalu Nilis menghilang tanpa berpamitan. Dia tak ingin Vidi melihat keadaannya babak belur seperti sekarang. समाज में उठना बैठना बंद हो जाएगा हमारा। विधि से दूर रहो, नहीं तो ये तुम्हें भी मार देंगे और विधि को भी। बेटा कॉलेज में साथ पढ़ते हो, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम दोनों बराबर हो। Keesokan harinya, Nilis tidak masuk kampus. Vidi terus mencoba menghubungi Nilis, tapi tak pernah dijawab. Sore harinya, Vidi pun datang sendiri ke rumahnya Nilis. Vidi berdiri di depan pintu, menatap wajah yang dulu selalu tersenyum, kini berubah menjadi dingin. Vidi bertanya, "Kenapa kamu menghindar?" Awalnya Nilis mencoba menutupi semuanya. Lagian apa pedulimu Vidi? Kita kan hanya sebatas teman. Vidi langsung menggenggam tangannya Nilis dan bilang, "Kita kemarin berciuman Nilis. Kukira hubungan kita spesial. Dan aku tahu sebenarnya kau juga mempunyai rasa yang sama kan? Memangnya apa yang salah Nilis? Apa aku pernah menyinggungmu? Jika iya, katakan saja Nilis." Nilis yang tak bisa melihat Vidi terus merasa bersalah seperti itu, dia pun langsung menarik Vidi, menyuruh melihat sekitar tetangga-tetangga dan lingkungannya. Vidi, lihat itu, ada Pak Vilas, pemulung, ada Bu Gauri juga, pembantu, ada temanku Dayat, kemarin OD narkoboy dan meninggal. Sedangkan lingkunganmu, teman-teman ayahmu, pengacara, dokter, anggota dewan, bahkan pengusaha kaya raya. Apa kau gak sadar Vidi? Kita jauh berbeda. Keluarga gak akan merestui hubungan kita dan masyarakat akan mengucilkan kita jika kita bersama. Vidi pun langsung memeluk Nilis dan bilang kalau dia mencintai Nilis. Dia tak peduli apapun perbedaan mereka. Yang penting Vidi ingin bersama dengan Nilis.
Karena itu Nilis pun terpaksa untuk mengeluarkan kata-kata yang membuat Vidi tersakiti dan akhirnya pergi meninggalkan Nilis. हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है? हम दोस्त हैं पर इतने भी अच्छे नहीं है तो मैं सब बता दूं। किस किया था? तुमने किया था। तुमने भी किया था। करते हो ना फील तुम भी। मेरी गलती है। कुछ तो बताओ निलेश, क्या हुआ है? मैंने कुछ बोला जो बुरा लगा? आंखें खोलो, देखो देखो कहाँ खड़े हैं हम। तुम्हारे मोहल्ले में तो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर सब है ना। फर्क दिखा रहा हूँ, फर्क है। और जितनी जल्दी तुम ये समझ लो Setelah kejadian itu, Nilis berhenti kuliah untuk sementara waktu. Tenggelam dalam rasa malu dan marah, ia tidak menjawab pesan atau panggilan dari Vidi. Hari-harinya terasa hampa. Nilis mencoba kembali ke kampus, tetapi semuanya terasa berbeda sekarang. Roni tak berhenti mengganggu, mengejek, dan selalu membulinya. Sampai akhirnya, suatu latihan persidangan di kelas hukum, Roni bertindak sebagai hakim. Setiap argumen Nilis dipotong dan ditertawakan. Sampai Roni menghina kastanya Nilis dan keluarganya juga. Di situ Nilis kehabisan kesabarannya dan langsung memukul Roni. रौनक Nilis pun langsung dipanggil oleh rektor. Saat itu rektornya pun langsung bilang kalau dia kecewa dengan Nilis. Dia pikir Nilis adalah mahasiswa yang berbeda. Ternyata Nilis sama saja dengan mahasiswa kasta-kasta rendah yang lainnya, selalu memberontak dan anarkis seperti ini. Rektornya pun meminta Nilis untuk memanggil ayahnya, karena rektor ingin bertemu dengan ayahnya Nilis sebelum memutuskan hukuman untuk Nilis. Nilis bingung karena ayahnya pasti kecewa kalau mengetahui hal ini. Sampai temannya Nilis, Dev, datang membawa ide aneh. Dev kenal seseorang yang bisa berpura-pura menjadi ayahnya Nilis. Setelah berpikir lama, Nilis pun setuju. Malam harinya, mereka pergi ke sebuah barbershop kecil di mana pemiliknya seorang pria tua dengan percaya diri menemui rektor dan berakting dengan meyakinkan. Ia bahkan menampar Nilis di depan rektor untuk meyakinkan perannya. Rektor itu hanya terdiam, lalu memberi Nilis kesempatan kedua. पॉलिश किया तूने? नहीं ये क्या कर रहा है? ये हथौड़ा है क्या? Keesokan harinya di kampus, Roni tak henti-hentinya mengejek. Nilis ingin merebut kembali mejanya selama ini. Meskipun nama di meja tersebut sudah dicoret dan diganti namanya Roni, Nilis pun tak ambil pusing dan langsung menuliskan kembali namanya di meja Roni. Ketegangan pun memuncak hingga Vidi datang mencoba memisahkan mereka. Namun Roni keburu menyebut sesuatu tentang malam pernikahan kakaknya Vidi. Vidi pun menatap Roni dan Nilis dengan wajah bingung, mulai mengerti bahwa ada sesuatu yang telah disembunyikan darinya. Dan untuk pertama kalinya jarak antara mereka terasa lebih jauh. शादी में क्या हुआ था? क्या शादी? बस करो तुम लोग। क्या हो रहा है? तुम्हें लगता है हमारे बीच में फर्क है, इसे सब खत्म करना चाहते हो ना? Setelah kejadian itu, suasana di kampus berubah dingin dan tegang. Vidi mulai menjaga jarak. Ia ingin tahu kebenaran tentang malam itu. Di sisi lain, hubungan keluarga Vidi mulai retak. Kakaknya meminta Vidi berhenti berhubungan dengan Nilis dan Roni terlibat adu mulut dengan Vidi. Sementara itu, Nilis mulai sering diikuti oleh 3 pria tak dikenal. Suatu malam, 3 pria itu menyeretnya ke lorong sempit, memukulinya dan berteriak, "Orang kayak kamu Nilis gak pantas menyentuh gadis kelas atas." Mereka pun merekam semuanya dan menendang Nilis ke arah selokan motor. Keesokan harinya, Roni dan teman-temannya kembali mempermalukan Nilis dengan menumpahkan air got ke tubuhnya. Vidi pun berlari menolong,
Tapi Nilis menepis tangannya sambil bergumam dalam hati, "Jangan Fit, kalau kamu terus di sisiku, mereka akan menghancurkanmu juga." Roni tetap mengejek Nilis hingga Nilis pun marah dan mengoleskan kotoran di tubuhnya ke wajahnya Roni. Sebelum mereka bertengkar lebih intens, rektor pun datang dan langsung melerai mereka. Sang rektor kembali meminta Nilis untuk memanggil ayahnya lagi. Dan kali ini Nilis berbeda. Dia tak mau memanggil ayah palsunya. Dan sekarang dia akan memanggil ayahnya yang sungguhan. Singkat cerita, rektor merasa takjub dengan jawaban ayahnya Nilis yang jujur dan tulus. Lalu rektor mempersilahkan untuk ayah Nilis pergi dan pulang ke rumahnya. Setelah itu, Nilis bilang bahwa ia bukan malu kepada ayahnya, melainkan ia malu kepada kasta keluarganya. Nilis merasa tak ada gunanya ia hidup karena kemanapun ia berada, dia tak akan diterima dan selalu dipandang sebelah mata. Mendengar kejujuran Nilis, rektor menjelaskan bahwa ia juga sebenarnya berasal dari kasta bawah dan dulu pernah mengalami hal yang sama seperti Nilis. Ia menyarankan agar Nilis tidak terlibat pada perpolitikan dan menyebut bahwa Sektar yang merupakan seorang aktivis kampus juga dikeluarkan karena telah memberontak. पता इतना आसान नहीं है। जो लोग मुझे जुलाहा जुलाहा कह के दौड़ा दौड़ा के मारते थे, आज वही मेरे सामने झुक के अपने बच्चों के लिए एडमिशन मांगने आते। Tanpa diketahui oleh Nilis, Roni dan teman-temannya ternyata menjadikan ayah Nilis sebagai bahan olok-olokan. Bahkan mereka memaksa ayah Nilis untuk menari sampai menanggalkan pakaiannya. Tentu hal ini sebuah penghinaan yang sangat parah. Harga diri ayahnya Nilis sudah tidak ada lagi. Dev yang mengetahui kejadian itu langsung segera berlari dan memberitahu Nilis. Nilis langsung bergegas menolong sang ayah. Namun begitu ia sampai di sana, Roni dan teman-temannya sudah pergi. Kemudian di tempat Roni penuh dengan pertengkaran. Vidi memarahi Roni karena perlakuannya terhadap Nilis, sementara Roni menuduh Vidi karena telah mempermalukan nama keluarga. Vidi pun membalas, kenapa kehormatan keluarga hanya dibebankan kepada wanita saja, dia dan juga kakaknya. Kenapa semuanya selalu diatur, sedangkan Roni bisa hidup semaunya tanpa ada orang yang mengaturnya meskipun dia hidup memalukan seperti ini. Di rumahnya, Nilis tak bisa menahan amarahnya lagi. Tentu ia ingin membalas dendam karena dia tak mau ayahnya direndahkan seperti ini. Kalau dia yang dihina-hina dia tak masalah, tetapi ketika sudah menyangkut ayahnya, dia merasa dia harus bertindak. Tapi ibunya Roni menghentikan Roni dengan bilang, kalau ibu nyekolahin kamu bukan untuk nunjukin kekerasan seperti ini. Jangan buat hidupmu sama kotornya dengan orang-orang kasta atas seperti itu. Ayah Nilis juga menambahkan, perkelahian gak pernah jadi solusi nak. Karena perkelahian itu hanya melahirkan perkelahian baru dan berujung pada dendam. पर जैसे-जैसे बड़ा होता है, लड़ना बंद करता है। क्यों? क्योंकि उसको बोलते हैं लड़ना गलत है। Keesokan harinya, Nilis mencari Sektar, tetapi ia menemukan sebuah kabar yang mengejutkan, yakni kematian. Sektar ditemukan tewas bunuh diri. Ia bingung, keyakinannya pun mulai goyah. Ia menganggap kalau Sektar tidak mungkin melakukan hal itu. Sektar yang ia kenal selama ini adalah Sektar yang tak pernah menyerah dan selalu memperjuangkan hak-hak dari teman-temannya kasta rendah. Di hari yang sama, Nilis langsung bergegas menemui Vidi. Dia pun memeluk lama Vidi karena ketakutan dan langsung berkata, maaf Vidi, mungkin nasibku bakal sama seperti Birju dan juga Sektar. Dan Vidi, aku minta kau untuk menjauh dariku. Ini adalah pertemuan terakhir kita. Aku gak ingin hal-hal buruk terjadi padamu. Vidi yang tak tahu apa-apa, dia hanya bisa menangis dan memeluk Nilis. Dia bilang kalau dia tak bisa hidup tanpa Nilis. मैं भी नहीं बचा पाऊंगा मैं। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। तुम लकी हो थी, तुम मुझसे दूर हो। मुझसे प्यार करती हो।
होना पड़ेगा ना। इस टाइम पर खुद को मुझसे अलग कर रहे हो। प्यार होना चाहिए, नहीं बताना ना तुम्हें। Setelah itu, Nilis juga bergegas pulang ke rumah. Tapi dalam perjalanan pulang, Nilis bertemu Songkar yang jatuh dari motor. Nilis pun menolongnya. Tetapi ketika mereka melintasi jembatan, Songkar tiba-tiba memukul Nilis sampai pingsan. Dan saat itulah semuanya terungkap. Ternyata Roni dan ayahnya menyewa Songkar untuk membunuh Nilis. Songkar bahkan menolak bayaran apapun. Kata Songkar, membunuh orang seperti Nilis adalah kewajiban untuk membersihkan dunia. समाज की सफाई कर रहा हूं, पुण्य का काम है. Tubuh Nilis diseret ke tengah rel kereta api. Di atas tubuhnya juga ditaruh minuman keras agar nampak seperti mabuk, supaya orang-orang mengira Nilis benar-benar bunuh diri. Namun di alam bawah sadarnya, Nilis mendengar gonggongan anjing, suara sahabatnya Birju. Suara itu membangunkannya dan dengan sisa tenaganya ia berguling ke sisi rel tepat sebelum rel melintas. Songkar langsung menyerang lagi dan perkelahian pun tak terhindarkan. Kenangan buruk masa lalu memutar kembali ke kepalanya. Semua hinaan dan luka meledak menjadi kekuatan Nilis. Ia pun bangkit membalikkan keadaannya. Pukulan demi pukulan menghantam Songkar sampai akhirnya Roni muncul dari kejauhan. Nilis yang amarahnya sudah memuncak dan dia sangat dendam kepada Roni, dia pun langsung pergi meninggalkan Songkar dan mengejar Roni sampai ke rumahnya. Di tempat lain, Songkar yang merasa gagal melaksanakan tugas sucinya, entah kenapa di sana dia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Melihat amarah Nilis seperti itu, tentu saja Roni menjadi ketakutan dan langsung pergi. Tetapi Nilis berlari tak kenal lelah hingga sampai di depan rumahnya Roni. Ayah Vidi dan ayah Roni berusaha menghentikan juga, tetapi Nilis tetap di sana menatap mereka dan langsung berkata lantang, "Sekarang katakan, siapa yang lebih kotor? Kami yang hina atau kalian, orang kaya yang pura-pura suci?" Vidi pun memandang ayahnya, mencoba untuk mencari kebenarannya. Ayah Vidi tak sanggup menatap balik dan akhirnya kebenaran pun diungkapkan oleh ayahnya. Nilis melepaskan semua rasa sakit, hinaan, dan dendam yang menumpuk bertahun-tahun. Ia memukuli Roni tanpa ampun, tak peduli dengan teriakan ayahnya Vidi atau ayahnya Roni yang mencoba untuk menghentikan. Namun di tengah amarahnya, kesadarannya mulai kembali. Ia berhenti menatap Roni yang sudah tak berdaya di lantai, dan untuk pertama kalinya ia memilih menahan diri. Ia sadar jika ia melanjutkan, maka ia tak ada bedanya dengan mereka-mereka yang kotor. Dengan langkah berat, Nilis berbalik menghadap semua orang. Ia seperti sedang mengadili, tapi bukan dengan pengadilan hukum, melainkan dengan kebenaran yang selama ini dibungkam. Waktu itu, katanya lirih, "Aku menuruti semuanya, aku menjauh, aku diam. Tapi kenapa justru semakin banyak penghinaan yang datang? Tapi sekarang aku tahu alasannya. Penderitaan kami bukan cuma soal uang, ini soal kekuasaan. Tentang siapa yang punya kuasa dan siapa yang harus tunduk dan direndahkan. Tak peduli seberapa tingginya aku kuliah, seberapa kaya uang yang kumiliki. Tetapi jika kastaku tetap rendah, tak ada orang yang akan menghargaiku." Terakhir, Nilis pun menatap ayah Vidi dengan mata yang kecewa. "Kalian yang disebut terhormat ternyata lebih kotor dari kami yang kalian anggap rendah." गुंडों से पिटवाया, मेरे ऊपर कीचड़ फेंका,
मेरे बाप के कपड़े उतारे सबके सामने और आज मुझे जान से मारने की कोशिश की। नहीं, आप लोगों को लगता है कि हम लोग गंदे हैं, आप लोग साफ सुथरे हैं। गंदे तो आप लोग हैं जो इंसान को इंसान नहीं समझते। Suasana pun hening, tak ada satupun yang berani bicara sampai tiba-tiba di tengah keheningan itu ayahnya Roni muncul dengan pistol di tangannya. Ia menodongkan senjata ke arah Nilis. Tentu di sana semua orang langsung panik. Vidi yang berdiri di tengah, tubuhnya gemetar dan dengan suara yang parau ia pun menjerit dengan sangat keras dan berkata, "Cukup!" Teriakan itu menghentikan segalanya. Vidi menangis lalu melangkah mendekat dan memeluk Nilis di depan semua orang. Tak ada yang berani menghentikan mereka karena untuk pertama kalinya semua orang di sana bisa melihat cinta yang tulus tak pernah salah dan tak pernah memandang bedanya kasta. Beberapa waktu kemudian suasana sudah berbeda. Di ruang kelas ujian tengah berlangsung. Nilis kehabisan bolpennya dan tanpa banyak bicara, Roni yang duduk di belakang menyodorkan pena ke mejanya Nilis. Sepertinya mereka berdua sudah bermaafan. Tak ada dendam, tak ada amarah, hanya keheningan yang menenangkan. Akhirnya perjuangan panjang Nilis membuahkan hasil. Sekarang ia dihargai sebagai manusia, bukan karena kastanya, tapi karena keberaniannya melawan ketidakadilan. Dan di sisinya ada Vidi yang tetap ada, perempuan yang pernah melawan segalanya untuk cinta.